Oke, kita terus dulu ya. Pertanyaan juga berikut. Apa dan bagaimana yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus? Apakah menghujat Roh Kudus sama dengan menentang Roh Kudus? Salah satu jawaban dari menghujat Roh Kudus itu orang melihat pada Injil Yohanes misalnya, tentang karya Roh Kudus. Apa karya Roh Kudus? Untuk menyadarkan, untuk memberitakan kebenaran, untuk menyatakan penghakiman. Nah, kalau orang menolak peran Roh Kudus ini, dengan apa dia bisa diampuni? Jadi orang hubungkan dengan peran Roh Kudus di dalam membawa orang kepada keselamatan. Kalau dia menolak Roh Kudus, tidak ada peluang lagi dia untuk diselamatkan. Itu antara lain ya. Walaupun memang ada juga jawaban kaitan dengan sejarah Israel. Tapi saya mungkin dalam kaitan dengan keselamatan, mengaitkan itu dengan peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus di dalam mengaplikasikan keselamatan pada diri seseorang. Nah, kalau orang tersebut menolak itu, menolak Injil yang diberitakan kepada dia, tentu melalui karya Roh Kudus, ya sudah tentu dia tidak mendapat pengampunan dari Tuhan. Gitu ya. Ya, itu yang dimaksud menolak Roh Kudus. Karena kalau kita hubungkan itu dengan perbuatan, saya kira dosamu merah seperti kain kermisi pun diputihkan seperti salju. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni menyangkut dosa perbuatan. Tetapi kalau dia dosa menolak Roh Kudus, menolak kesaksian Injil, di mana Roh Kudus menggunakan Injil itu untuk menyadarkan kita, untuk meyakinkan kita akan kebenaran, untuk menginsafkan kita akan penghakiman yang akan datang. Nah, dengan apa orang itu bisa diselamatkan? Kalau bukan dengan Injil. Jadi sebenarnya menolak Roh Kudus itu sama dengan menolak Injil. Bukan ada jenis perbuatan yang memang tidak bisa diampuni. Kemudian pertanyaan, apa yang menjadi latar belakang perkataan Paulus bahwa manusia bisa selamat dengan perbuatan dalam Roma 2 ayat 6? Dalam Roma 2 ayat 6 saya bilang di sana, ada yang menafsirkan hidup kekal di situ yaitu hidup yang sejati. Karena Paulus sedang berhadapan dengan orang Israel yang terlalu menyombongkan diri punya hukum Taurat. Tetapi Paulus bilang orang yang bangsa lain yang tidak punya Taurat pun bisa hidup lebih mantap dari kalian. Tapi kemudian di pasal 3 Paulus bilang, tapi baik orang Yahudi atau bukan Yahudi semua sudah jatuh dalam dosa. Jadi hidup kekal di situ dilihat sebagai hidup yang sejati. Mau hidup sebagai manusia di dunia ini. Tapi ada yang mengartikan hidup kekal itu beroleh keselamatan ke sorga. Nah, tetapi ada ayat di situ bilang, ayat di Roma 2 ayat 6, tekun berbuat baik. Nah, kita sudah analisa, ya dalam penjelasan saya di video, bahwa tidak ada seorang pun yang tekun ternyata. Jangankan tekun, Roma 3 bilang tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Tentu dalam ukuran sempurna, tidak ada satu orang pun yang pernah berbuat baik dalam ukuran sempurna. Tetap perbuatan baik kita ada cacat celanya. Akhirnya ayat 23 semua sudah berdosa. Jadi sebenarnya Roma 2 ayat 6 kalau itu kita gunakan dalam arti hidup kekal boleh dengan perbuatan asalkan tekun, itu sebenarnya justru untuk menyadarkan manusia yang punya konsep selamat bisa dengan perbuatan. Justru Roma 2 ayat 6 menyadarkan dia bahwa dia akan gagal karena dia tidak dapat memenuhi syaratnya, yaitu tekun. Begitu. Kalau kita gunakan itu kaitan dengan keselamatan ke sorga. Tapi kalau lihat konteksnya, bisa lebih cenderung itu maksud hidup kekal itu adalah orang-orang yang belum atau orang-orang yang tidak punya hukum Taurat pun bisa hidup bahkan lebih daripada bangsa Israel. Kenapa? Karena orang Israel kan sombong. Merasa mereka punya Taurat dan mereka merasa mereka lebih baik dari bangsa lain. Tapi Roma pasal 2, Paulus mau membuktikan baik orang bukan Yahudi maupun orang Yahudi semua sudah takluk kepada dosa. Hanya di Roma pasal 3
Paulus kemudian menyimpulkan dengan mengutip Mazmur, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Semua sudah menyeleweng. Ayat 23, karena semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi harus melihat ayat Roma 2 ayat 6 itu dalam konteks Roma 1 sampai Roma 3. Nah, kalau memang ayat itu mau dipahami sebagai boleh selamat dengan perbuatan asalkan tekun, semua orang pun gagal dengan syarat itu. Gagal karena tidak ada yang tekun. Tidak ada orang tekun. Tekun kan artinya tidak pernah gagal. Siapa yang pernah penuhi syarat itu? Kemudian strategi apa yang paling bagus untuk memberi penjelasan bagi mereka yang menganut pemahaman selamat oleh iman dan perbuatan? Kalau orang sudah punya pemahaman itu berarti masalahnya ada di Yakobus 2. Nah, kita perlu menjelaskanlah Yakobus 2 kepada dia. Bahwa Yakobus tidak sedang membicarakan selamat ke sorga, tapi Yakobus sedang membicarakan soal keselamatan secara horizontal. Jadi Yakobus tidak bertentangan dengan Paulus, Yakobus tidak bertentangan dengan Yesus. Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, kan dalam Yohanes 3:16. Kalau iman itu mau berguna dalam kehidupan sosial, wujudkanlah imanmu dengan perbuatan-perbuatan. Karena itu kan Yakobus menantang begini, coba tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Aku akan tunjukkan kepadamu imanku berdasarkan perbuatan-perbuatanku. Jadi ini pembicaraan antara sesama manusia. Bukan dia menghadap Tuhan dan bilang, Tuhan, inilah imanku, lihat perbuatanku. Tidak ada yang dapat begitu kan di hadapan Tuhan. Jadi harus dimengerti bahwa Yakobus pasal 2 itu konteks horizontal. Nah, bagaimana strateginya? Ya tentu dengan penjelasan. Jelaskanlah kepada mereka kan tentang hal itu. Kemudian bagaimana dengan orang yang sungguh-sungguh sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masih menganut pemahaman selamat oleh iman dan perbuatan. Apakah dia selamat? Ya, orang selamat bukan karena pemahamannya, tapi karena iman pada Yesus. Jadi itu kan tinggal persoalan pemahaman. Walaupun pemahaman kalau kita lihat Roma 14, Roma 15, itu juga akan diadili oleh Tuhan. Sehingga jangan kita abaikan. Karena pemahaman juga mempengaruhi kehidupan kita di dunia. Walaupun kita anak Tuhan pasti selamat, tapi kalau ada pemahaman kita yang keliru, itu membuat kita tidak ada damai. Misalnya, orang yang sudah terima Yesus, tapi dia percaya selamat bisa hilang. Apakah dia selamat? Ya, tetap selamat. Karena dia selamat bukan karena pemahaman bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Bukan. Dia selamat karena dia beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi orang yang memiliki pemahaman begitu, dia itu orang yang tidak akan ada ketenangan, apalagi di saat-saat dia lemah. Kalau dia saat gagal, dia rasa gagal satu kali, dia masih menghibur diri. Saya bangkit lagi. Nah, ketika dia gagal kedua kali, iblis sudah mulai bisik ke dia, kamu itu kan enggak bisa sebenarnya. Kamu enggak sanggup untuk bertahan selamat. Tapi akhirnya dia bilang, enggak, saya mau bangkit. Ketika gagal ketiga kali, dia sudah mulai bingung. Ketika gagal keempat kali, iblis sudah tekan dia, kamu ini sudah binasa. Ngapain lagi kamu mau berjuang berusaha? Percuma kamu. Ketika gagal kelima kali, bisa saja dia kemudian hanyut. Hanya karena dia dia pikir bahwa karya Kristus di kayu salib itu tidak menjamin keselamatannya selama-lamanya. Ada unsur dari ketaatan dia perlu ditambahkan kepada karya Kristus. Maka orang itu akan menjadi objek dari permainan iblis. Iblis akan menggoreng dia sampai dia tidak dapat bangkit akhirnya dan kemudian terbebas dari permasalahannya. Semua kita pernah jatuh, tetapi ketika kita jatuh, kita bangkit kembali karena kita tahu itu yang dikehendaki Tuhan. Kita jatuh lagi, kita bangkit lagi karena kita tahu itu kehendak Tuhan. Orang benar 7 kali jatuh, 8 kali bangkit, gitu kan? Dikatakan dalam Mazmur. Memang begitu, tetapi ingat bahwa tetap kita berada di dalam anugerah keselamatan dari Tuhan. Karena kita juga diselamatkan bukan karena kita ini baik,
Bukan karena kita memenuhi syarat, bukan karena Tuhan yakin bahwa kita ini bisa setia atau apa, enggak. Bukan karena itu kan kita diselamatkan. Tetapi saya kira keyakinan bahwa kita sudah diselamatkan, justru itu akan diselamatkan selama-lamanya, justru itu akan menjadi satu kekuatan ekstra untuk kita melawan iblis. Ketika iblis banyak kali datang mendakwa kita, kita bilang, enggak, darah Kristus telah mengampuni saya dari dosa. Saya harus bangkit, saya tidak akan melayani engkau, karena Tuhanku itu Yesus, bukan kamu. Kita selalu akan melawan iblis dengan segala tipu dayanya, karena kita yakin kita adalah anak Tuhan. Tapi kalau kita menganut pemahaman keselamatan bisa hilang, bisa tiba pada saat di mana kita merasa, waduh, Tuhan sudah buang saya sudah tidak ada harapan lagi. Dan akhirnya puluhan tahun kehidupannya di dunia ini, dia akan akhiri dengan putus asa, dan dia akan akhiri dengan kekalahan dan demi kekalahan. Karena apa? Hanya karena dia tidak meyakini karya Kristus bagi dirinya itu adalah untuk selama-lamanya. Jadi itu dampaknya kepada kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita memiliki pemahaman yang tidak seperti apa yang ditegaskan oleh kitab suci. Jadi pemahaman itu memang perlu. Tapi ingat, yang menentukan selamat bukan pemahaman. Orang yang sudah diselamatkan karena dia beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan yang tahu persis itu adalah Tuhan, bisa aja pemahamannya keselamatan bisa hilang. Dan dia mungkin sudah berada juga dalam posisi di mana dia merasa dia sudah gagal lah. Nanti dia kaget ketika dia mati ke sorga, baru dia terperanjat. Loh, kok saya masuk di sini? Dan Paulus di sana bilang, karena kamu sudah ditebus. Hah? Dia kaget, aduh, kurang ajar, dia maki-maki iblis. Kurang ajar iblis ini, dia tipu aku. 30 tahun aku lewati dengan putus asa. 30 tahun aku tidak berbuat apa-apa lagi karena termakan oleh intimidasi iblis. Kita bisa ditipu oleh iblis. Tapi karya Kristus tidak dapat dibatalkan oleh iblis, ya. Roma 8 bilang tidak ada suatu kuasa pun di atas, di bawah, di bumi, di bawah bumi yang dapat menceraikan kita dari kasih Kristus. Ya, di dalam kasih Allah di dalam Kristus. Tetapi ingat bahwa pemahaman itu akan sangat menolong kita untuk hidup secara baik dan benar dalam damai sejahtera Tuhan. Karena itu, walaupun itu tidak mempengaruhi keselamatan, tetapi kita harus perjuangkan pemahaman yang sesuai dengan kitab suci. Pertanyaan berikut dari Ibu Puspa, apa alasan Allah menyelamatkan orang-orang berdosa? Ya, kalau tidak ada alasan selain karena dia mengasihi dan memilih, ya. Sebenarnya kalau Allah buang semua manusia binasa dan dia ganti manusia lain tentu boleh. Ya. Tetapi ya jawabannya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasihnya. Artinya dia masih memberikan kasih kepada orang-orang yang akan diselamatkannya. Tidak punya alasan Allah untuk menyelamatkan kita. Kita sangat tidak pantas untuk diselamatkan. Itu yang Paulus bilang dalam Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama dengan mereka yang lain. Roma 2 ayat 3. Kemudian apa bedanya iman yang palsu dan iman yang mati? Iman yang palsu ya tidak ada iman. Iman yang mati orangnya beriman cuma tidak nampak. Sama dengan lampu palsu dan lampu mati. Ya, di atas kepala saya ini ada lampu asli sedang menyala. Kalau saya tekan tombol sana mati dia. Tapi ada harapan untuk nyala. Tapi kalau lampu palsu sampai kiamat nggak akan nyala. Ya. Cuma lampu plastik, lampu hiasan. Tapi bukan lampu asli. Nah, orang yang punya iman bisa aja imannya itu tidak hidup. Jadi isu dalam Yakobus 2 bukan apakah orang itu beriman atau tidak, bukan itu isunya. Apakah orang-orang itu beriman atau tidak? Sebab kalau yang disoroti Yakobus orang-orang tidak beriman, ngapain? Ngapain Yakobus sibuk mempersoalkan kenapa mereka itu tidak ada perbuatan? Ya namanya mereka tidak beriman. Bukan itu.
Yakobus justru mempersoalkan mengapa kalian tidak ada perbuatan sebagai orang-orang beriman. Sebab kalau kalian tidak ada perbuatan, iman kalian mati. Tapi kalau kalian ada perbuatan, iman kalian hidup. Dan yang dia maksudkan, hidup dan mati itu kaitan dengan kesaksian. Karena itu kan percakapan di dalam Yakobus 2, coba tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Tidak mungkin kita tunjukkan iman kita kalau tidak ada perbuatan. Dan Yakobus bilang, aku akan tunjukkan imanku kepadamu dengan perbuatan-perbuatanku. Itulah iman yang hidup. Jadi iman yang hidup yang dibicarakan Yakobus, yaitu bagaimana orang dapat melihat kita. Kita ini adalah kitab yang terbuka untuk dibaca orang. Yang tahu bahwa kita beriman atau tidak kan hanya Tuhan. Manusia tidak bisa tahu. Nah, manusia hanya bisa tahu kita orang beriman kalau ada perbuatan. Meskipun itu pun relatif. Ada orang ateis tapi mungkin kehidupannya saleh, dia selalu datang ke gereja karena mau cari cewek misalnya, tapi pada dasarnya ateis. Orang pikir dia orang beriman karena datang ke gereja, ikut paduan suara, nyanyi, padahal dia sedang mencari cewek di situ. Bisa aja, tetapi tidak mungkin kita bilang kita orang percaya Yesus, tetapi orang lihat datang ke gereja aja enggak. Baca Alkitab enggak. Tentu orang tidak akan percaya. Walaupun Tuhan tahu kita orang beriman. Nah, jadi itu sebenarnya isu yang sedang diangkat oleh Yakobus. Bisakah seseorang kehilangan kasih karunia dan tidak masuk surga? Kasih karunia Allah bagi kita anak-anaknya melimpah-limpah. Bahkan di saat kita jatuh dalam dosa. Coba buka Roma 5 ayat 20 ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya, kalau kasih karunia Allah tidak berlimpah-limpah, nggak ada yang selamat. Amin. Ya. Sebenarnya kita ini patut dibuang semua. Kalau kita ini akhirnya diselamatkan hanya karena Tuhan memang mengambil kita, memilih kita untuk menjadi objek dari kasih karunia-Nya. Sedikit pun tidak ada yang bisa kita andalkan. Di hadapan manusia aja banyak kali kita gagal dan mengecewakan. Kita mengecewakan siapa saja. Mengecewakan istri kita, mengecewakan suami kita, mengecewakan anak-anak kita, mengecewakan orang tua kita, mengecewakan sesama teman sekerja di dalam pelayanan. Kita ini banyak bisa, bahkan mengecewakan diri kita sendiri. Kalau sampai hari ini kita masih ada sebagaimana ada kita sekarang, itu hanya karena kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah, yang menjaga kita, menopang kita meskipun kita mungkin ada yang jatuh bangun. Kalau Abraham bisa jadi bapak orang beriman, kita tahu jalan hidup iman Abraham itu kan naik jatuh bangun, tetapi Tuhan menopang, menolong dia sehingga janji Tuhan kepadanya digenapi. Paulus, rasul besar di Perjanjian Baru. Dan dia sadar bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan sebagaimana dia ada. Termasuk dia berprestasi pun. 1 Korintus 15 ayat 10 Paulus bilang, aku telah bekerja keras, tetapi bukan aku, tetapi kasih karunia Allah yang bekerja di dalam aku. Paulus bilang di 2 Korintus 4 ayat 7, kalau ada kekuatan yang melimpah-limpah, itu bukan dari diri kami. Kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu adalah dari Allah. Jadi, kita tidak dapat mengatakan sesuatu pun menyangkut andil kita. Kalau kita pun luar biasa, seperti Paulus lah dalam pandangan kita manusia luar biasa, Paulus bilang itu juga hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan memang kita harus respon ya dalam hidup kita. Tetapi ingat, seperti ayah, di sini ada banyak ayah dan banyak ibu mungkin. Bagaimana hati seorang ayah? Padahal kita ini terlalu jauh bila mau bila menggambarkan tentang hati Bapa di sorga ya. Bagi mereka yang sudah menjadi ayah, toh,
Bagaimana hati kita terhadap anak kita, walaupun mereka sudah mengecewakan kita. Kita bahkan sampai terpancing untuk menghajar dengan keras. Tapi ketika mereka tidur, kita memandang mereka dengan penuh belas kasihan. Dan kita penuh dengan maaf terus terhadap anak. Maaf terus terhadap anak. Itu baru kita Bapa manusia ya. Itulah Bapa sorgawi yang mengatakan bahkan di tengah di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia Allah melimpah. Tentu itu tidak membuat kita jadi kurang ajar dan bilang, oh kalau begitu saya bikin dosa aja. Anjing saja tidak begitu. Ketika kita baik sama anjing, anjing tahu berterima kasih seumur hidupnya. Masa kita anak Tuhan lebih jelek dari sikap anjing? Jadi ketika ada orang berpikir, kalau nanti kita bilang selamat hanya karena anugerah, dan kita diselamatkan sekali selama-lamanya, nanti akhirnya orang-orang itu akan buat dosa. Maka orang-orang seperti itu akan sangat lebih jelek dari anjing. Tapi saya yakin orang yang sudah diselamatkan oleh anugerah, yang dididik di dalam pengajaran firman, dia akan tahu bagaimana berterima kasih pada Tuhan meskipun tetap dia membawa sifat berdosa dalam tubuhnya, sehingga dia bisa mengecewakan Tuhan. Banyak kali kita mengecewakan Tuhan, tapi saya yakin pasti alasan kita bukan karena Tuhan sudah selamatkan kita, maka saya harus mengecewakan Tuhan, bukan kan? Bukan karena ajaran itu. Bukan karena ajaran kita sudah diselamatkan sehingga kita dengan sengaja mau mengecewakan Tuhan. Saya kira itu tidak benar. Tidak ada orang yang berpikir begitu. Anjing aja tidak berpikir begitu bagi tuannya yang baik. Iya kan? Kita banyak kali memang mengecewakan Tuhan. Tapi kita mengecewakan Tuhan ya karena kedagingan kita. Oleh karena kita taat kepada kedagingan dan bukan belajar taat kepada Tuhan. Bukan karena doktrin kita. Oh, saya sudah diselamatkan sekali untuk selama-lamanya, karena itu saya mau berdosa kepada Tuhan. Orang gila aja kalau kita buat baik, dia akan baik pada kita. Ini sudah penasaran saya sampai sudah pakai ilustrasi anjing kah atau orang gila. Toh? Jadi kalau ada yang bertanya begitu, saya kira dia sendiri belum pernah menikmati kasih karunia Tuhan. Oh? Coba dia menikmati kasih karunia Tuhan. Ya, apakah surga suatu tempat, Ibu Ria? Apakah surga suatu tempat atau suatu keadaan? Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang menjemputmu. Ya, kemana aku untuk membawa kamu ke tempat itu, gitu kan? Jadi tempat itu. Dengan demikian kita akan selama-lamanya dengan Tuhan. Apakah sejalan dengan teks yang ada dalam Filipi 3:20? Ya. Ke tanah air kita dalam sorga. Bagaimana keselamatan orang-orang yang belum mendengar Injil? Ya, tentu berteologi jangan dari perasaan, jangan dari bawah ke atas. Apa Alkitab bilang? Selamat itu kan jalurnya harus melalui Yesus. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jangan pakai teologi perasaan kita. Itu Alkitab bilang. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita berteologi menurut apa kata Alkitab. Bukan apa perasaan kita. Soal bagaimana Tuhan nanti ya, itu kan persoalan Tuhan, bukan persoalan kita. Ulangan 29 ayat 29 mengatakan apa yang dinyatakan itu untuk kita dan anak-anak kita. Tapi apa yang tidak dinyatakan untuk Tuhan. Artinya memang ada wilayah Tuhan. Ada wilayah Tuhan memang. Tapi kan itu bukan urusan kita kalau wilayah Tuhan ya. Urusan kita adalah apa yang dinyatakan. Jadi teologi kita di sana, teologi kita adalah pada wilayah apa yang dinyatakan. Bukan kita meraba-raba di wilayah yang tidak dinyatakan. Jangan, karena itu spekulasi. Jadi kalau pertanyaan seperti ini ya jawabannya Yesus bilang tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak perlu ada spekulasi lain. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Nori, seseorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, tapi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.
Apakah orang ini akan pulang ke rumah Bapa yang di sorga? Yang jelas bahwa bunuh diri itu menjadi satu kesaksian yang jelek sekali karena Yudas pernah melakukan itu. Ya. Yudas ambil tali gantung dirinya. Dan banyak sekali anak Tuhan yang bunuh diri secara tidak sadar. Ketika kita mengabaikan kesehatan kita, kita kan bunuh diri perlahan-lahan. Bukankah begitu? Kita mengabaikan prinsip-prinsip kesehatan. Sebenarnya kita sedang bunuh diri perlahan-lahan. Cuma kalau bunuh diri pakai tali ya itu memang menghebohkan, menggemparkan. Nah, pada dasarnya seringkali sikap kita juga tidak bertanggung jawab. Kita bunuh diri perlahan-lahan oleh karena kita melanggar hukum-hukum kesehatan. Nah, jadi pertanyaannya apakah selamat atau tidak? Jelas kalau dia anak Tuhan selamat. Tetapi dia mati juga di atas mimbar kalau dia bukan anak Tuhan ya binasa. Gitu kan? Karena bicara soal selamat dan tidak kan harus bicara dari aspek teologi apa yang dinyatakan kepada kita. Pak Jem, berarti tetap selamat ya Pak, walaupun dia mati bunuh diri ya Pak? Bunuh diri pakai tali atau bunuh diri tidur-tidur lat atau bunuh diri minum gohu terlalu banyak makan gohu. Orang Manado suka banyak makan gohu. Bukan Pak, ini kejadian baru terjadi ya, keponakan suami ya. Dia kan habis melahirkan, katanya itu penyakit sindrom baby blues ya Pak. Ya. Akhirnya dia meninggal bunuh diri, gantung diri Pak. Ya. Waktu kemarin kan sempat kami mengalami mengadakan ibadah penghiburan, saya juga bingung ya. Itu masuk ke surga apa enggak ya Pak? Bagaimana itu Pak kira-kira? Semoga. Jadi begini, yang menyelamatkan orang kan bukan bagaimana cara matinya. Ya. Gitu ya. Jadi pasti kalau mati dengan bunuh diri gitu itu kesaksian yang sangat-sangat jelek. Pasti itu merupakan kesaksian yang sangat jelek. Meskipun saya bilang banyak kali kita juga bunuh diri perlahan-lahan. Tapi kalau bunuh diri perlahan-lahan kan tidak ketahuan. Padahal kita di mata Tuhan juga kita mengabaikan tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus. Jadi kesaksian bunuh diri itu pasti kesaksian yang sangat-sangat jelek. Tetapi kalau dia anak Tuhan, ya Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Keselamatan itu tidak akan batal hanya karena seutas tali melingkar lehernya. Tapi yang jelas ini adalah satu kesaksian yang sangat buruk. Meskipun kita seringkali tidak menyadari, kita sedang bunuh diri perlahan-lahan juga banyak kali. Ya. Abang saya baru meninggal berapa bulan lalu. Padahal yang paling kondisi kuat kelihatan dari kami 8 bersaudara dia. 6 bulan kemudian istrinya juga susul. Penyakit mereka sama. Kanker. Sampai kanker usus dan tulang. Dan dokter periksa karena memang dia orang kesehatan. Dia orang rumah sakit. Senior di rumah sakit. Jadi teman-teman dokternya cari tahu, tanya, cek. Ternyata yang didapat adalah gini, dua-dua itu senang minum kopi. Kopi saset. Dan dokter kemudian menyimpulkan penyakit dia dan istrinya itu karena mereka setelah itu saya tanya kepada anaknya. Dia bilang, iya mami dan papi itu seringkali 1 hari 3 kali minum. Itu pagi sebelum ke kantor, siang, sore, kopi saset itu kan enak kan? Tapi itu ternyata yang menggerogoti bagian tubuh mereka. Sadar mereka atau tidak? Mungkin tidak sadar ya. Bahwa mereka sedang bunuh diri perlahan-lahan. Dengan mengikuti keinginan mereka. Mulai saat itu istri saya langsung berhenti kopi saset itu. Tapi kalau kopi hitam Pak Pendeta bagaimana Bapak Pendeta kopi hitam? Saya tetap kopi hitam cuma nak pakai gula. Oh begitu Bapak ya. Atau boleh ada gula lah sesekali. Iya. Karena memang soalnya,
dokter sudah memberikan petunjuk kepada kita, apalagi yang sudah tua-tua. Orang yang kulit hitam Ya, tidak boleh minum kopi. hitam tanpa gula, sehat. Ya, Kulit bilang kopi, Pak. Pakai nanti gula ya Pak ya. ya, ini bukan Sisa hitamnya dong. bukan promosi kopi, tapi maksudnya gini, soal tadi kita kalau dari aspek teologi Kalau mau itu jangan terlalu dibesarkan, walaupun itu kesaksian buruk. Jangan karena kematian dengan cara begitu, lantas kita bilang oh binasa dia, karena kita ingat Yudas. mantap. Yudas binasa bukan karena bunuh diri. Bukan. Yudas binasa bukan karena bunuh diri. Yohanes 6 mengatakan dia binasa itu karena dari semula dia tidak percaya. Dia tidak percaya. Percaya. Ya. Cuma karena dia binasa, terus dia bunuh diri, maka orang langsung hubungkan, oh kalau bunuh diri binasa ke neraka. Bukan. Dia binasa ke neraka bukan karena bunuh diri, tapi karena memang sejak semula dia, Yesus bilang tidak percaya. Tuhan tahu siapa yang memang tidak percaya. Cuma ya, dia juga melakukan kesaksian yang, kesaksian yang sangat memalukan tentu ya, bagi kelompoknya Yesus waktu itu. Nah, jadi kita tidak tahu ya soal kasus, dan itu harus kasus per kasus kita lihat. Harus kasus per kasus. Kemudian, apa parameter yang menunjukkan bahwa kita sudah diselamatkan secara pribadi? Saya pernah bikin seminar di tahun 2003, mungkin ke 2004, seminar cuma lingkungan sebagai jemaat, walaupun ada 1-2 orang jemaat juga undang orang luar. Nah, ada sebenarnya juga jemaat sama ya, segereja, tapi dia dari Surabaya. Dia baru datang ke Jakarta. Pemuda, dia dari Advent. Kemudian dalam seminar itu dia agak polos bertanya, Pak, saya Pak, di mana ya? Saya banyak kali gagal saya rasa. Dan saya sedih sekali saya gagal. Kenapa ya? Dia dari Advent latar belakangnya, tapi sudah diinjili oleh teman. Saya sudah yakin bahwa saya sudah ditebus, tetapi saya masih banyak kali gagal. Apakah saya ini sudah lahir baru ya? Apakah saya ada Roh Kudus ya dalam hati? Terus saya jawab sama dia. Itu teman Pak Yehuda waktu di Surabaya itu. Pak Yehuda tahu itu. Saya jawab begini sama dia. Justru karena engkau punya Roh Kudus, maka engkau punya perasaan seperti itu. Kalau engkau tidak ada Roh Kudus, maka kejatuhan-kejatuhanmu itu bahkan mungkin engkau nikmati itu. Kalau ada Roh Kudus, orang akan sedih dengan dosanya. Jadi kalau mau tanya ada Roh Kudus, saya bisa menduga. Justru kamu sudah ada Roh Kudus dan membuat kamu jadi sedih, membuat kamu merasa tidak layak dengan kejatuhan-kejatuhanmu itu. Ketika ditanya parameter, kalau Roh Kudus ada di diri seseorang, ketika dia jatuh dalam dosa, maka dia akan merasa tidak ada damai sejahtera. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang akan memperingatkan dia, menegur dia. Tapi kalau dia belum dalam Tuhan, ya seperti saya juga merasakan dulu, dosa itu adalah suatu kebanggaan. Setelah selesai nyuri segala macam di kampung ya, curi ayam, curi buah, kemudian kita ketemu di Leput, orang Manado bilang ya, di jembatan kecil, dan kita ngobrol tentang itu, ketawa-ketawa kita kan, dan kita rasa itu wah hebat. Apalagi kalau kita bisa curi ayam yang punyanya Om Beno Sepang itu, ya itu kan kita takut sekali dia penatua, tapi orang berada di kampung. Kalau mau juga ini mau dia, badannya besar, tapi kita bisa menerobos untuk mencuri ayam dia sudah kelilingi dengan strom listrik, masih bisa lagi kita terobos untuk ambil, dan bangga itu kita cerita. Karena apa? Ya tidak ada suara Roh Kudus yang menegur kita. Pengalaman pribadi Pak ya. Oh iya, sama dengan Pak Roni juga dulu begitu kan. Tapi setelah dalam Tuhan, kita juga seringkali masih gagal dan kita sembunyikan itu. Kita malu cerita itu.
Kepada teman aja kita malu, apalagi tentu kepada Tuhan ya, kita rasa tertekan itu di hadapan Tuhan. Bahkan kita bisa 1, 2 hari, 3 hari tidak berdoa. Bukan karena apa? Karena malu kita berhadapan dengan Tuhan di saat kita berdosa. Tapi kalau dulu belum, biasa aja kita ke gereja, kita ini, ya vokal group. Nama vokal group aja Dimension. Nama apa? Nama cap tikus itu. Kayak cap tikus. Topi miring. Dimension, itu minuman John itu. Robin. Hah? Rajin. Iya, John Rajin. Robin. semacam dry Rajin. gin. Dan kita rasa bangga itu. Pemuda gereja, nama minuman keras, nama vokal grupnya. Semua dengan mata merah datang hari Minggu. Biasa aja. Kita anggap bangga itu. Soalnya pendeta juga mata merah di mimbar. Sama-sama mata merah. Tapi setelah dalam Tuhan, masihkah gagal kita? Ya, kita juga masih gagal. Tetapi kita sudah mulai ada rasa malu. Dan sudah mulai rasa tersiksa dengan kegagalan itu. Di hadapan Tuhan kita malu, bahkan kita tidak berdoa karena malu. Nanti akhirnya mulai kita berdamai lagi dengan Tuhan, berdamai. Itu proses memang. Karena apa? Ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hati kita, ya jangan harap kita bisa mengalami itu. Semuanya itu kan, perubahan-perubahan. Apakah pengurusan status itu bisa dibatalkan oleh Tuhan sendiri? Tidaklah. Justru dia mati untuk membuat kita ini mengalami pengurusan status kan. Tuhan tidak akan batalkan. Bagaimana dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius 7 ayat 21-23? Itu kan bagi orang yang tidak percaya itu. Itu ayat di atas kan bilang tentang dari buahnya kamu dapat mengenal mereka. Matius sedang menulis tentang nabi-nabi palsu. Toh? Bahwa ada orang yang datang menyebut Tuhan, Tuhan, bukan cuma menyebut Tuhan, Tuhan, bahkan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi Tuhan bilang, aku tak pernah kenal kamu. Tak pernah kenal. Bukan begini, dulu aku kenal kamu. Nah, aku tak pernah kenal kamu. Dan bahasa ini artinya mereka belum pernah diselamatkan. Tuhan tak pernah kenal mereka. Tentu dalam arti di sini belum pernah jadi anaknya. Ya. Tetapi bisa punya karunia ya. Jadi jangan cepat terpesona ya. Kalau ada orang punya karunia besar dan kemudian kita sudah anggap bahwa oh pasti luar biasa. Karena karunia kan itu beda dengan buah. Kalau buah ya mungkin dapat meyakinkan kita dia anak Tuhan. Kalau buah. Tapi kalau karunia belum tentu. Dan karunia-karunia itu disebutkan dalam Matius pasal 7. Bahkan nabi-nabi palsu pun dapat punya karunia luar biasa. Nabi-nabi palsu pun dapat mencatut nama Yesus. Sebagaimana juga mereka menggunakan nama-nama lain. Tapi Yesus bilang apa? Aku tak pernah kenal. Berarti memang sama sekali belum pernah. Yesus bukan bilang, dulu kalian aku kenal. Sekarang enggak, bukan gitu. Mereka nabi-nabi palsu seperti yang Tuhan bilang di ayat-ayat sebelumnya. Jadi itu bukan parameter untuk mengukur kita. Bukan ya. Tapi itu adalah orang-orang yang enggak percaya. Cuma mencatut nama Yesus atau menggunakan nama Yesus bisa aja terjadi dari dulu sampai sekarang. Tetapi tentu kita tidak dapat menghakimi karena hanya Tuhanlah yang tahu siapa kepunyaannya. Kita hanya melihat di Alkitab bahwa inilah yang Alkitab katakan. Tapi masing-masing kita harus berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan tentu akan memberi iman di hati kita. Dan kita akan memanggil dia Bapa, ya Aba, ya Bapa. Itu karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Bahkan kita tidak dapat menilai orang lain dari perbuatannya. Toh? Karena ada banyak orang giat untuk Allah tetapi belum selamat, Roma 10. Atau sebaliknya ada orang yang kita anggap, waduh, orang itu tidak selamat dia itu. Tetapi ternyata dia sudah di dalam Tuhan. Itu tentu keadaan yang tidak normal itu bisa terjadi. Anak Tuhan tetapi hidupnya seperti anak iblis.
Sebaliknya dia anak iblis tapi hidupnya seperti anak Tuhan. Bisa terjadi itu. Jadi relatif, kalau dari segi perbuatan relatif. Toh? Karena itu harus kembali lagi kepada apa yang diajarkan dalam teologi Alkitab. Keselamatan itu diperoleh ketika seseorang menyadari akan dosanya, mengundang Yesus dalam hidupnya, menerima dia, meyakini karyanya, meyakini pribadinya sebagai Tuhan, meyakini karyanya, kematian dan kebangkitannya, dan itulah iman. Sampai di situ. Soal kemudian dia bertumbuh atau tidak, lamban atau tidak, yaitu soal berikutnya. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya karena perbuatannya. Walaupun tentu kita akan diberkati atau sebaliknya kita tersandung dengan perbuatan orang yang mengaku anak Tuhan, tetapi soal status imannya tidak dapat kita nilai hanya dari perbuatannya kalau kita tidak tahu persis siapa dia. Kita tidak pernah ngobrol dengan dia kah, atau kita tidak pernah mendengar kesaksiannya. Oke, kemudian pertanyaan lagi, tolong jelaskan Efesus 2 ayat 8, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Apakah kita diselamatkan oleh iman atau oleh kasih karunia? Itu kalau mau diterjemahkan, kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Kira-kira begitu yang pas di dalam Efesus 2 ayat 8 itu. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Tetapi itu bukan hasil usahamu. Jadi iman juga bukan hasil usaha kita ya. Iman yang menyelamatkan itu adalah karya Roh Kudus melalui firman Tuhan. Kemudian pertanyaan kedua, mohon penjelasan tentang 3 macam pengudusan. Status adalah pekerjaan siapa, praktis siapa yang kerjakan, dan pengudusan air siapa yang kerjakan. Kalau pengudusan status itu karya Yesus. Dan sudah selesai, tetelestai. Sudah kelar. Itu karya Kristus yang kita terima melalui iman. Kalau pengudusan praktis, itu penekanan pada karya kita, tetapi kita pun hanya bisa melakukan karena pertolongan Tuhan. Itu yang disebut dalam Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu. Ayat 12. Baru ayat 13. Ayat 13 bilang apa? Karena Allah lah yang bekerja di dalam hatimu, baik kemauanmu maupun pekerjaannya. Jadi ada pertolongan Tuhan di sana di dalam kita melakukan pengudusan praktis. Baru kalau pengudusan akhir itu karya Tuhan. Karya Tuhan di akhir, pada waktu kedatangannya kita akan jadi sama seperti dia. 1 Yohanes 3 ayat 3. Dia akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi seperti tubuhnya yang mulia. Kenapa? Karena kita akan jumpa dengan dia. Kita tidak mungkin jumpa dengan Tuhan masih dalam keadaan tubuh hina seperti sekarang ini. Kita akan jumpa dengan Tuhan dalam tubuh yang sudah dimuliakan. 1 Yohanes 3 ayat 3. Jadi Tuhan tetap terlibat dalam 3 aspek pengudusan itu. Walaupun kita dikasih ruang untuk kerjasama dengan Tuhan di dalam pengudusan praktis. Kita harus memiliki respon terhadap keinginan Tuhan, tetapi Tuhan jugalah yang menolong kita sehingga kita dapat menjalani kehidupan praktis kita semakin maju dari hari ke hari.